Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi berkaitan dengan kabar terbaru Simpatika Kemenak ya. Jadi terkait dengan kuesioner yang kita isi adalah TFH dan WFH berkaitan dengan teaching from home, kemudian dan kerja di rumah ya. Jadi Anda yang sebagai pendidik atau guru di lingkungan Kementerian Agama diharuskan untuk mengisikan kuesioner ini. Sebanyak berapakah pertanyaan itu? 12 ya yang harus kita isikan di login sebagai PTK. Nah, untuk Anda semuanya sebagai pendidik atau guru di lingkungan Kementerian Agama, silakan Anda login PTK, kemudian memasukkan username dan password Anda semuanya. Kemudian silahkan isi kuesioner sebanyak 12 pertanyaan itu. Untuk tutorialnya dan isi apa sajakah pertanyaannya? Nah, silahkan Anda langsung mengikuti tutorial atau video kali ini ya. Jadi jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe ya, like, share dan komentar. Untuk tutorialnya silakan dicermati di video berikutnya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wahana Info, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan selamat datang di channel Wahana Info. Di kesempatan video kali ini adalah saya akan memberikan informasi terkait Simpatika Kemenak ya. Jadi Anda yang sebagai pendidik atau pengajar di lingkungan Kemenak, Anda diharuskan untuk mengisi kuesioner di Simpatika Kemenak Go ID ya. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti akan saya berikan contoh atau tutorialnya seperti ini. Apa saja di dalamnya? Ya, kita langsung ya ketik di URL Simpatika di atas ya, langsung akan keluar seperti ini. Nah, kita klik paling atas sendiri Simpatika Kemenak Go ID, websitenya ya secara resmi. Kita klik Simpatika Kemenak. Ya, sambil menunggu untuk loadingnya ya, kita tunggu saja. Nah, masuk ke link URL Simpatika Go ID. Ya, untuk kuesioner sejumlah 12 pertanyaan nanti bisa kita isi dengan memilih jawaban poin di A, B, C, dan D. Nah, ini adalah tampilan beranda di Simpatika Kemenak Go ID. Kita login sebagai PTK ya. Kita login sebagai PTK. Nah, untuk login nanti kita menggunakan username dan kata sandi yang sudah kita buat dari awal. Nah, kalau saya di sini menggunakan nomor unik pendidik dan pendidikan, tenaga kependidikan ya. Kemudian kata sandi juga sudah kita buat seperti biasanya, kita gunakan di situ ya. Nah, kita masukkan untuk username kita, kemudian kata sandi atau password untuk login ke website Simpatika Kemenak Go ID. Nah, kita masuk. Kalau sudah kita masukkan, nah kita masuk di tampilan Simpatika ya. Kita login sebagai PTK. Nah, ini adalah sudah masuk ke website PTK. Untuk masuk di kuesioner sejumlah 12 pertanyaan seperti itu. Nah, survei ini ditujukan untuk melihatnya
survei pelaksanaan teaching from home dan working from home di masa darurat COVID-19. Jadi kita sebagai pendidik di lingkungan Kementerian Agama, kita harus memasukkan atau menginput kuesioner kita. Nah, survei ini ditujukan untuk melihat pelaksanaan dan tantangan TFA dan WFA di tengah pandemik yang terjadi. Survei ini berlangsung tanggal 11 sampai 18 Juni ya. Nah, kuesioner ini terdiri dari beberapa pertanyaan singkat sejumlah 12 pertanyaan. Kemudian kita simpan kalau sudah selesai. Kemudian kita klik lanjut ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu selama pelaksanaan teaching from home atau TFA, cara apa yang saudara gunakan dalam pembelajaran jarak jauh? Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban A, B, C, dan D. Kalau di sini saya menggunakan mengajar secara online atau daring ya, karena menggunakan Google Classroom dan WhatsApp. Nah, kita klik kalau sudah kita sesuaikan dengan realnya. Kita klik untuk pilihan atau opsi yang pertama, mengajar secara online. Nah, seperti itu. Next, untuk pertanyaan kedua adalah jika Anda TFH atau teaching from home secara online atau daring, aplikasi daring apa yang Anda gunakan? Nah, di sini di madrasah kami kebetulan menggunakan aplikasi Google Classroom, Zoom Meeting, WhatsApp, POS atau kelas masing-masing ya. Jadi yang kami gunakan di poin kedua itu adalah di madrasah kami menggunakan GC atau Google Classroom. Kemudian kalau sudah kita klik pada pilihan jawaban, kita masuk di pilihan pertanyaan ketiga, yaitu ranah apa yang saudara prioritaskan pada pembelajaran jarak jauh. Di sini ada 4 pilihannya adalah afektif dan kognitif, kemudian afektif dan psikomotorik, kemudian yang ketiga adalah kognitif dan psikomotorik, yang terakhir adalah afektif, kognitif dan psikomotorik. Nah, karena di sini adalah pelajaran atau pembelajaran jarak jauh, yang kami tekankan itu adalah afektif dan kognitif, walaupun ada psikomotorik, ada beberapa mapel yang telah digunakan untuk ranah psikomotorik. Kami menggunakan afektif dan kognitif kalau sudah kita klik di pilihan jawaban yang pertama. Next, pertanyaan keempat adalah apa kendala utama yang saudara hadapi dalam pembelajaran jarak jauh? Nah, di sini adalah kendala atau keterbatasan pengadaan untuk pembelajaran jarak jauh atau online. Yang pertama adalah keterbatasan akses teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian keterbatasan akses komunikasi kepada peserta didik atau keterbatasan akses sarana prasarana, dan yang terakhir adalah keterbatasan akses transportasi. Nah, di sini untuk kendala utama itu adalah ada beberapa siswa yang membahas atau kendala berkaitan dengan kuota data ya, pakai data. Nah, di sini yang saya pilih adalah keterbatasan akses teknologi informasi dan komunikasi. Itu ada di pilihan jawaban ya. Ya. Kemudian kita lanjut di pertanyaan kelima, adalah apa inovasi dan kreativitas yang saudara lakukan dalam mengatasi kendala pembelajaran jarak jauh. Di sini pilihannya ada 4, yaitu yang pertama membuat sumber belajar melalui media online, kemudian membuat sumber belajar melalui media offline, dan memanfaatkan jasa pamong setempat, atau kita memilih memanfaatkan jasa kurir. Nah, kebetulan di tempat kami untuk inovasi dan kreativitas itu adalah saya memilih untuk membuat sumber belajar melalui media online. Kemudian nomor 6 di kuesioner ini adalah apa peran dominan kepala madrasah selama pelaksanaan TFA. Nah, di sini ada 4 pilihan ya, melakukan pembinaan kepada guru,
kemudian melakukan pemantauan kinerja guru, membantu menyelesaikan masalah yang muncul, dan yang terakhir adalah kepala madrasah tidak melakukan perannya. Nah, kebetulan di sini di madrasah kami adalah menggunakan peran beliau adalah melakukan pemantauan kinerja guru, karena setiap 1 minggu sekali kita laporan melalui pengawas kecamatan seperti itu yang dilaporkan ke Kabupaten Jombang di Kemenak Kabupaten Jombang seperti itu. Kemudian nomor 7 itu pertanyaannya adalah bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pengawas madrasah selama teaching from home. Ya. Di sini pilihannya adalah dilakukan dengan pengisian kuesioner online, kemudian dilakukan dengan pengisian kuesioner offline, memantau dengan kunjungan langsung, atau tidak melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kalau di sini yang digunakan untuk monitoring itu adalah dilakukan dengan pengisian kuesioner offline ya. Jadi kita pilih yang kedua, dilakukan dengan pengisian kuesioner offline. Kita klik untuk dilakukan dengan pengisian kuesioner online. Kemudian nomor 8 ada bagaimanakah saudara mengukur pencapaian tujuan terhadap hasil belajar peserta didik. Untuk di madrasah kami itu menggunakan melalui hasil PAS dan PAT. Jadi kita pilih jawaban C. Kemudian kita masuk ke pertanyaan ke 9. Ya, kita memilih melalui media komunikasi WA grup. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke nomor 10. Jika ada komunikasi dengan orang tua siswa, apa keluhan mereka terhadap pembelajaran jarak jauh? Nah, keluhan pembelajaran secara jarak jauh itu di sini ada guru memberikan banyak tugas, memerlukan banyak paket data, kemudian tidak bisa memberikan pendampingan pembelajaran anaknya. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada keluhan. Kebetulan untuk di tempat kami itu adalah poin C ya, tidak bisa memberikan pendampingan pembelajaran anaknya. Kemudian nomor 11, pelatihan apa yang sangat saudara perlukan di masa darurat COVID-19 ini? Untuk nomor 11 di sini adalah peningkatan penguasaan TK untuk pembelajaran online nomor 11. Kemudian untuk yang terakhir adalah pertanyaan kuesioner nomor 12. Untuk mendukung pertanyaan sebelumnya, menurut Anda siapakah lembaga yang lebih efektif, cepat dan efisien untuk memberikan pelatihan? Nah, menurut kami di sini adalah untuk yang lebih tepatnya mengadakan sebuah pelatihan secara cepat, efektif dan efisien itu adalah Pusdiklat, Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan atau PDK, entah di situ melalui pengawas kecamatan maupun kabupaten. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi kita klik untuk pilihan kuesioner yang nomor 12 poin D. Nah, kalau sudah semuanya nomor 1 sampai 12 kita simpan, kita klik untuk menyimpan kuesioner kita yang akan terlapor atau terkirim di aplikasi website di Simpatika Kemenak Go.id. Nah, sampai di sini dulu untuk tutorial atau cara menjawab atau mengisi atau menginput kuesioner kita di kondisi atau pandemi COVID-19 kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, segera subscribe, like, share, dan komentar. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Nah, itulah tadi tentang tutorial atau informasi yang berkaitan dengan pengisian kuesioner ya, tentang informasi yang terjadi atau update-nya ya TFH dan WFH di lingkungan Kementerian Agama atau di aplikasi simpatika.kemenak.go.id. Nah, seperti itu. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.